warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 1D3 Telkom B dengan dosen pengampu Bu Oki Puspitori ini akan mempresentasikan terkait dasar piranti fotonik, cara pembuatannya dan juga pengaplikasiannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alif Cahaya Maiswara dengan NRP 039. Dan saya Fadil Salofiki dengan NRP 036. Saya Harafa Nur Aulia dengan NRP 042. Saya Alvito Genijunga Pratama dengan NRP 054. Saya Muhammad James Livian dari NRP 034. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum bertugas bisa kembali ke tempatnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu roadmap atau tujuan jalannya presentasi kita. Jadi yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan, lalu dilanjut dengan definisi dasar piranti fotonik, dilanjut dengan cara pembuatannya, jenis-jenis piranti fotonik, cara kerja piranti fotonik, aplikasi piranti fotonik, dan juga yang terakhir kesimpulan. Bisa next. Untuk materi pertama adalah pendahuluan dan juga definisi dasar piranti fotonik yang akan disampaikan oleh Mas Vito. Untuk Mas Vito, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk Mas saya telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotonik. Fotonik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cahaya, bagaimana cahaya itu bisa ditransmisikan, dideteksi, dibangkitkan, dan dimanipulasi. Nah, cahaya yang dimaksud ini bukan seperti cahaya lampu atau cahaya matahari, tapi seperti cahaya inframerah, sinar gamma, sinar X, dan gelombang radio. Sifat cahaya ini mempunyai dua sifat, yaitu sifat yang bertindak seperti gelombang dan bisa menjadi partikel kecil seperti yang disebut dengan fotonik. Dua sifat ini dikemukakan oleh Max Planck dan Albert Einstein pada tahun 1260-an. Pemahaman tentang dua sifat ini menjadi landasan untuk berkembangnya teknologi fotonik pada zaman modern. Next slide. Definisi dasar piranti fotonik. Piranti fotonik adalah perangkat yang bekerja berdasarkan prinsip foton, yaitu partikel cahaya. Jadi perangkat elektronik memakai aliran elektronika. Kalau piranti fotonik itu memakai cahaya untuk memperoleh dan membawa informasi. Jadi piranti fotonik ini bisa melakukan 4 hal utama. Yang pertama, mendeteksi seperti halnya fotodetektor, memanipulasi, misalnya mengatur intensitas cahaya, menghasilkan seperti pada sinar laser, dan mentransmisikan seperti pada zat optik. Jadi kelebihan dari piranti fotonik ini adalah cahaya bisa bergerak sangat cepat dan mampu membawa data yang besar yang banyak digunakan untuk jaringan zat optik dan komunikasi optik. Sekian dari saya serahkan ke Mas saya lagi. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Mas Vito. Untuk materi selanjutnya adalah cara pembuatan piranti fotonik yang akan disampaikan oleh Mas Fian. Untuk Mas Fian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan piranti fotonik. Jadi untuk piranti fotonik atau perangkat fotonik dibuat dari bahan khusus seperti semikonduktor dan kaca murni. Adapun untuk proses pembuatannya itu menggunakan teknologi pabrik seperti chip dan optik. Bahan kemudian dibentuk, dilapisi, kemudian diproses agar bisa menghasilkan serta mengatur
dan menyalurkan, memperkuat, serta menangkap cahaya. Jadi untuk piranti fotonik untuk pembuatannya itu dari bahan semikonduktor atau kaca murni. Bahan yang digunakan sangat tergantung pada aplikasi dan panjang gelombang cahaya yang ditargetkan, seperti silikon. Bahan ini dominan karena kompatibel dengan proses manufaktur. Semikonduktor elektronik yang sudah ada ideal untuk komunikasi serat optik pada panjang gelombang tertentu. Kemudian ada polimer hybrid dan bahan koloid, yang mana itu digunakan dalam penelitian untuk aplikasi biosensor optik. Kemudian ada lagi bahan utama seperti bahan semikonduktor majemuk seperti gallium arsenida atau indium fosfida, digunakan untuk dioda laser dan detektor cahaya. Jadi untuk prinsip dasarnya itu membuat cahaya bisa digunakan layaknya listrik pada elektronika. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi dari Mas Pian. Untuk selanjutnya adalah materi jenis-jenis piranti fotonik yang akan saya sampaikan sendiri. Jadi pada dasarnya jenis-jenis piranti fotonik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen pembangkit cahaya, lalu yang kedua adalah komponen pengendali dan manipulasi cahaya, lalu yang ketiga adalah komponen pendeteksi cahaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komponen pembangkit cahaya. Jadi komponen pembangkit cahaya ini contohnya seperti LED yang mampu menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik dan juga dioda laser. Pada dasarnya komponen pembangkit cahaya ini adalah suatu komponen yang mampu menghasilkan cahaya apabila dialiri oleh arus listrik. Next. Lalu yang kedua ada komponen pengendali dan manipulasi cahaya. Contohnya seperti serat fiber optik yang berguna untuk mentransmisi data berkecepatan tinggi dan juga berkapasitas besar, dan juga lensa untuk memfokuskan dan mengendalikan cahaya. Sedikit tambahan dari saya, untuk lensa ini cara kerjanya persis seperti pupil mata pada manusia, yaitu dia akan mengatur atau mengelola intensitas cahaya yang masuk, lalu mengarahkan sinar cahaya yang dipantulkan oleh sensor. Contohnya seperti lensa kamera dan juga mikroskop. Next. Lalu yang ketiga ada komponen pendeteksi cahaya. Contohnya seperti fotodioda yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Lalu yang kedua ada fototransistor, dan juga yang ketiga ada LDR atau light dependent resistor, dan juga sebagai sensor cahaya. Dioda foto di sini berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik dan juga mendeteksi cahaya. Lalu pada fototransistor berfungsi sebagai sensor cahaya dengan sensitivitas tinggi, mirip dengan transistor biasanya, namun lebih peka terhadap cahaya, bukan terhadap arus. Lalu yang ketiga ada LDR atau Light Dependent Resistor, berfungsi sebagai sensor cahaya yang mengolah atau mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan nilai resistansi listrik. LDR akan menurunkan resistansinya saat kondisi terang dan akan meningkatkan resistansinya apabila kondisi gelap. Sekian dari jenis-jenis piranti fotonik. Untuk materi selanjutnya adalah cara kerja piranti fotonik yang akan disampaikan oleh Mas Vandra. Untuk Mas Vandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kepada Mas saya atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya Vandra akan menjelaskan tentang cara kerja piranti fotonik. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang 4 benda, yaitu fiber optik, yang kedua fototransistor, ketiga adalah light dependent resistor atau LDR, dan lensa kamera. Kenapa saya tidak menjelaskan hal-hal yang lain? Karena untuk bagian dioda sendiri atau fotodioda sudah dijelaskan oleh kelompok yang lain, dan untuk solar cell atau panel surya sudah dijelaskan, akan dijelaskan oleh kelompok yang berbeda juga.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fiber optik terlebih dahulu. Bisa dilihat dari gambar, untuk fiber optik sendiri sebenarnya memiliki 5 komponen utama, yaitu transmitter, core, cladding, buffer, dan receiver. Transmitter sendiri berguna untuk mengubah sinyal yang masuk menjadi cahaya yang nantinya akan dikirimkan kepada receiver melalui fiber optik sendiri. Nah, untuk fiber optik sendiri itu memiliki 3 komponen ya teman-teman, yaitu core, cladding, dan buffer. Core sendiri adalah jalan di mana para cahaya itu yang dikirimkan oleh transmitter berjalan. Nah, selanjutnya cladding ini berfungsi agar cahaya yang dikirim oleh transmitter agar tidak bisa keluar dari core itu. Jadi dia hanya akan memantul-mantulkan terus sampai cahaya tersebut diterima oleh receiver seperti di gambar. Nah, buffer sendiri berfungsi untuk melindungi dalam core dan cladding dari fiber optik dari benturan atau kerusakan dari luar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fototransistor. Sebenarnya cara kerja fototransistor sendiri adalah intinya jika fototransistor itu menerima sebuah cahaya dari luar, arus yang diterima oleh kolektor akan bisa mengalir kepada emitter. Wah, saya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada lensa kamera seperti yang dijelaskan oleh Mas Jaya tadi. Pada dasarnya lensa kamera berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang diterima, cahaya yang masuk ke kamera agar lebih jelas dan lebih cocok sesuai gambarnya yang akan diterima. Nah, untuk LDR sendiri itu yaitu light driven resistor, seperti namanya, yaitu resistor yang bergantung kepada sebuah cahaya. Jadi resistor ini pada awalnya memiliki resistan sekitar 100.000 ohm sebelum menerima cahaya. Nah, ketika sudah diterima cahaya, resistan yang terdapat pada light driven resistor ini akan sekitar, kalau nggak salah itu 20 atau bahkan sampai 0. Nah, itu sudah cukup dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi dari Mas Wandra. Itu selanjutnya adalah materi pengaplikasian piranti fotonik yang akan disampaikan oleh Mbak Reva Nur Aulia. Itu Mbak Reva, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan pengaplikasian piranti fotonik. Nah, di sini ada beberapa pengaplikasian piranti fotonik, yaitu yang pertama pada internet dan komunikasi. Nah, pada internet dan komunikasi, transmisi data cepat melalui cahaya. Kemudian ada remote dan sensor infrared. Nah, ini untuk mengontrol perangkat jarak jauh seperti remote televisi, remote AC, atau remote proyektor. Kemudian ada juga barcode scanner untuk membaca informasi dari pola visual. Biasanya barcode scanner ini ada pada supermarket. Kemudian ada pengaplikasian pada lidar, yaitu untuk pemetaan 3D, navigasi, dan penginderaan jarak jauh. Biasanya lidar ini ada pada kendaraan otonom atau juga bisa terdapat pada kamera. Kemudian ada laser pemotong, yaitu untuk memotong objek dengan presisi. Dan yang terakhir adalah photonic integrated circuit. Kemudian ini untuk mengontrol cahaya agar memproses data lebih cepat daripada sirkuit elektronik konvensional. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi dari Mbak Reva. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Fian. Sudah tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di saya kedua kalinya ya. Yang sudah dijelaskan tadi yaitu pendahuluan, kemudian definisi dasar piranti fotonik, kemudian juga ada cara pembuatan, terus ada jenis-jenis,
ada cara kerja, kemudian aplikasi piranti fotonik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya, di sini ini sesi kita terakhir ya, yaitu di sesi kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, piranti fotonik adalah pilar teknologi yang merevolusi cara kita berkomunikasi, kemudian mengelola data, dan bisa juga untuk menghasilkan energi, serta bisa untuk memantau kesehatan dengan memanfaatkan kecepatan dan kapasitas cahaya. Teknologi ini mengatasi banyak keterbatasan perangkat berbasis elektron, kemudian membuka jalan bagi inovasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kuat di berbagai bidang. Jadi ya, piranti fotonik ini sangat berguna sekali untuk kita masa depan untuk mendatang. Karena bahan piranti fotonik itu merupakan bahan yang baik untuk komponen-komponen untuk cahaya seperti lensa, seperti serat fiber optik, dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian dari penyampaian materi pada kali ini. Sebelumnya, setelah penyampaian materi, kita lanjut dengan Q&A atau question and answer. Kami merangkum sedikit beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Next. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah foton atau cahaya yang dipancarkan oleh transmitter akan selalu terdeteksi secara utuh oleh receiver? Jika tidak, apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut? Dan apa solusi dari masalah tersebut? Untuk jawabannya sendiri adalah tidak. Foton atau cahaya yang dipancarkan pada serat optik tidak selalu terdeteksi secara utuh. Kehilangan sinyal terjadi karena berbagai faktor. Contohnya seperti redaman material, sambungan yang tidak presisi, lenturan fisik, dan kotoran. Salah satu beberapa solusinya adalah dengan menggunakan komponen berkualitas tinggi, melakukan penyambungan dan terminasi yang hati-hati, serta meminimalkan lenturan pada kabel. Untuk pertanyaan kedua adalah, dalam konteks internet atau komunikasi, mengapa transmisi data lebih cepat melalui cahaya daripada jaringan pada internet dan komunikasi itu sendiri? Untuk jawaban dari kelompok kami adalah karena transmisi data melalui cahaya memiliki kapasitas atau bandwidth yang sangat besar sehingga mampu mentransfer data hingga ratusan gigabyte per detik tanpa gangguan elektromagnetik. Untuk penyampaian Q&A selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Vito. Mas Vito, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Saya atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa fototransistor dapat berfungsi sebagai pengumpan sinyal listrik. Jelaskan prinsip kerjanya dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor, semakin besar arus basis yang dihasilkan, dan akibatnya arus kolektor dan emitter juga akan semakin besar. Contoh penerapannya adalah dalam sensor kamera dan remote TV. Next. Sebelumnya bertanya mengenai LIDAR, bagaimana visualisasi dari LIDAR dan cara pengaplikasian di pemetaan deteksi. LIDAR adalah teknologi yang menggunakan sinyal laser untuk mengukur jarak dan menghasilkan data point cloud, yaitu titik-titik 3 dimensi yang menggambarkan bentuk permukaan bumi, dan ini kemudian diolah menjadi model 3 dimensi seperti peta kontur. LIDAR digunakan pemetaan topografi, vegetasi, analisis bangunan dan perencanaan wilayah. Visualisasi data LIDAR dalam pemetaan 3 dimensi. Pada gambar ke-1 point cloud tanah, gambar ke-1 memperlihatkan hasil point cloud dari LIDAR. Titik berwarna ini adalah pantulan sinyal laser yang dikumpulkan oleh sensor, dan yang sebelahnya itu permukaan tanah kenapa warnanya berbeda karena berbeda kedalaman dan ketinggian. Dan yang kedua airborne LIDAR.
Gambar kedua menunjukkan bagaimana kita dikumpulkan. Sensor kita dipasang pada pesawat atau drone, kemudian dipancarkan laser ke permukaan bumi. Kemudian laser ini memantulkan kembali ke sensor, lalu dihitung jaraknya. Proses ini sangat cepat dan efisien dalam pembentukan peta 3 dimensi. Yang nomor 3, model peta 3 dimensi. Gambar ini menunjukkan poin cloud hasil dari kita di wilayah perkotaan. Titik-titik ini membentuk bangunan, atap, dan jalan. Bahkan dari poin cloud seperti ini dapat membuat model kota 3 dimensi yang sangat presisi. Model ini digunakan untuk perencanaan kota, pengembangan bangunan, dan hingga analisis infrastruktur. Sekian dari saya serahkan kepada Mas saya. Baik, sekian. Mungkin selesai sudah penyampaian materi dan juga Q&A dari kelompok kami. Kelompok yang menjelaskan tentang aplikasi piranti fotonik, lalu cara pembuatannya dan juga pengaplikasiannya, jenis-jenisnya, dan juga ditutup dengan Q&A. Sebelum kita akhiri, mungkin untuk teman-teman kelompok bisa kembali ke depan. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.